024 didampingi segenap bapak-bapak para ketua RT yang alhamdulillah sampai detik ini beliau semua insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Guru kita sekaligus ketua DKM Masjid Abu Bakar As-Siddiq Akhina Mahmud Al-Mukarram Pak Ustaz Agus Zailani SPDI, didampingi segenap para pengurus baik ketua panitia pembangunan masjid kita Pak Saiful Hadi dan seluruh jajaran kepengurusannya. Saya cuma bisa berdoa mudah-mudahan beliau tadi yang saya sebut namanya, semoga Allah berikan kekuatan lahir dan batin, Allah berikan keistiqomahan, dan harapan saya bisa merampungkan masjid ini sampai dengan sempurna. Amin ya rabbal. Segenap dewan penasehat masjid, terutama Al-Mukarram Pak Ustaz Haji Burhanuddin, luar biasa. Kalau bicara fisiknya belum total 100%. Saya dikasih lihat gambarnya aja linu, apalagi bagian paling peka perut. Tapi hari ini dengan mukjizat, dengan kekuatan doa kita semua, beliau berkenan hadir bisa sama-sama dengan kita. Mudah-mudahan terus semakin membaik, karena memang seingat saya kenal dengan beliau pertama kali, beliau ini memang motorik buat Abu Bakar. Kayaknya kangen kalau suara beliau nggak kedengeran ke rumah, Bu. Alhamdulillah dengan doa kita bersama, mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang alhamdulillah saya liatin mukanya seger banget. Bu, sehat? Alhamdulillah. Hari ini semua juga karena andil ibu, karena memang suksesnya acara apapun kalau ibu-ibu nggak dilibatin kayaknya kurang lancar. Benar nggak Ustaz? Ibu-ibu, Masya Allah luar biasa. Beliau dari pagi sampai besok pagi enggak ada ngaso-ngasonya. Ya, jadi kalau bicara repot manusia di bumi yang paling repot tuh kaum ibu. Bu, nyuci, belum gosok, bener gak? Masak belum, bener gak Bu? Ntar pulang gawe yang udah banyak banget, besok udah mikirin nganter anak jemputnya Bu. Tapi insya Allah ibu saya doain sehat al-afiyah, insya Allah terus mendampingi perjuangan kaum bapak di Abu Bakar. Amin ya rabbal. Kata dokter, jam makan siang saya nggak boleh lewat jam 11. Ya, jadi saya ceramahnya jangan sampai lewat jam 11. Esensi ketika kita memperingati tahun baru intinya adalah perubahan. Apa Bu intinya?
perubahan. Rasulullah Pak Ipul sudah gambarkan al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Temanya memperkuat ukhuwah Islamiyah dan peduli sesama. Ibu-ibu sekalian, Abu Bakar ini Pak Ipul sudah ada di track yang benar. Sejak saya ingat dulu, bahkan mungkin ibu yang menjadi saksi, bagaimana Abu Bakar dulu, mohon maaf, bentuk masjidnya nggak begini, bener nggak Bu? Mana di pojok, pakai bambu, mana-mana miring, ya nggak? Oh, rasain nggak terawih keguyur hujan? Ya, ya Allah, step by step. Oh, al-alam mutaghayyir, alam itu berubah. Masjid ini sudah 3 kali bentuk perubahan. Dari mulai cuma sekedar gubuk, kemudian bikin permanen, dan alhamdulillah ini lebih dari permanen. Bahkan bisa jadi nanti menjadi pusat dakwah di PGH. Amin. Karena masjid ini kalau dihitung Bu, biayanya udah luar biasa. Bahkan semangat ibu ini kelihatan nggak pernah luntur. Makanya saya pesan sama Pak Ibu, Pak, jangan khawatirin, rumah Allah antar Allah yang akan selesai bantu. Melalui tangan-tangan ibu, para donatur, para dermawan, insya Allah nanti anak cucu ibu nggak dikerjain lagi. Dibikin yang paten sedemikian rupa, kita nanti akan memberikan ini sebagai warisan. Mudah-mudahan anak-anak ibu nanti akan jadi pemimpin di masjid kita. Amin. Insya Allah ini perubahannya luar biasa. Cuma memang nanti Zailani yang berat itu nanti ngisinya. Bangunnya berat, mengisinya lebih apa? Berat. Mudah-mudahan subuh ini penuh nih sampai ke tembok belakang. Ya. Kenapa Bu? Karena kalau masjidnya cakep berarti orang Abu Bakar imannya juga cakep. Sebaliknya kalau masjidnya rombeng berarti orang situ imannya apa? Tahu rombeng? Bu, rombeng tahu nggak rombeng? Jadi barang yang undang-undang pakai ditaruh di gudang itu pada rombeng. Ya, tapi alhamdulillah perubahan tetap berjalan, baik secara fisik. Ya, saya cuma bisa berdoa, insya Allah likulli syai'in waqtin. Amin. Insya Allah segala sesuatu baik pun ada waktunya. Nanti juga masjidnya rapi sendiri. Makanya kalau berdoa, doain nih masjidnya biar ada donatur yang terus kasih infak di sini, termasuk ibu. Ini aset kita paling mahal, karena nanti orang Abu Bakar juga ketika dia tinggalin PGH, pamitnya dari mana? Pamitnya dari mana? Dari masjid. Satu saat ibu akan ada paling depan di sini. Cuma sudah beda bentuk. Wah ini bapak-bapaknya biar istiqomah. Ya, emang sabar. Pokoknya kuncinya sabar. Ya, masjid di mana-mana emang lama nggak ada masjid kalau bikin sebulan jadi. Agar resep masjid kalau bikin sekali jadi. Kenapa? Nggak ada rasa memiliki. Kalau ini kan orang Abu Bakar memiliki semuanya. Bukan punya Pak Haji, bukan punya Ustadz Zailani, bukan punya Pak RW, tapi milik buat orang Abu Bakar. Insya Allah selama Abu Bakar masih ada berdiri masjidnya, maka Bu, bias berkahnya akan nempel ke rumah-rumah ibu. Karena tiap pagi ada dilatibin, enak subuh tuh dirutinin latih. Pak Kamil suaranya menggelegar. Ya. Kemudian apa Bu? Di samping perubahan secara fisik,
Tadi yang saya sampaikan, hijrah kalbu. Artinya apa? Jangan hanya badannya yang hijrah, tapi yang namanya ruh, yang namanya jiwa kan perlu asupan gizi, Bu. Kalau badan ini mah gizinya udah banyak ini. Ya kalau lihat yang seragam badannya nggak ada yang kurus. Karena dari saya nyampe sampai saya duduk merenyem baik. Itu kayaknya kotak udah habis ya. Insyaallah, Bu. Ibu, kadang hati juga perlu gizi. Makanya jangan di rumah baik ngaji. Ya, walaupun cuma seminggu sekali ngaji. Di sini ada Selasa, ada Sabtu, benar nggak? Belum ke tingkat RT, ada taklim. Jadi jangan ini mulu nih, harus ini, ya nggak? Jangan sampai badannya aja dikasih nutrisi. Ada vitamin C, vitamin B, enggak? Ruh juga sama. Waduh, muatannya bahkan luar biasa. Ada ratib, ada taklim, ya enggak? Malam Jumat juga diisi. Sehingga seimbang antara fisik dengan jasmani ini seimbang. Kalau fisiknya juga sehat, ruhnya juga sehat, insya Allah hidupnya juga sehat. Sehat ekonominya, sehat pendidikannya, sehat rezekinya, ya, sehat rumah tangganya. Makanya kemarin ada yang curhat ke saya, Pak Haji. Kata dia, guru, hidup saya lagi berantakan banget. Bini main tiktokan mulu. Agak boleh ngeliat kembang adem selfie mulu. Wah, orang Abu Bakar ada nggak yang bininya begitu? Nggak ada. Ya, sekarang mah nggak ada ya. Nggak ada. Ya, Bu, kata lakinya disuruh sholat kagak mau, disuruh ngaji udahan, mau bertemannya sama bestinya mulu. Bu, kata dia, guru kasih saya apa nasihat? Amalannya apa? Saya ingin memperbaiki hidup saya dalam tatanan yang lebih baik. Saya ingat pesannya Imam Syafi'i, lan tastaqimu hayataka hatta tastaqim sholataka. Kata Imam Syafi'i, orang Abu Bakar, Pak Haji, hidupnya kagak pernah lurus hingga dia istiqomah menjaga ibadahnya. Kalau ibadahnya dijaga, hidupnya juga bakalan lurus. Maka sekarang mah perbaiki aja hubungan kita dengan siapapun. Kalau perbaiki hubungan kita dengan Allah, kita urusan kita juga diapain? Diperbaiki. Makanya jangan segen-segen. Ya, suruh suaminya biar pada rajin ibadah di sini. Ya, kalau perlu riyadhah. Ya, habis sholat jangan pada pulang dulu. Kita zikir. Ya kan? Kita doa, apalagi di masjid nggak enak ya sajadan. Makmum tinggal mangap doa. Yang aminin, yang doain itu para asatidz. Bu, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ya ayyub du'ani asma, ya Rasulullah, doa kapan yang kalau saya berdoa, doa itu mustajab? Simpel jawaban Nabi yang pertama, fi juburis shalah al-maktubah. Jangan pernah tinggal kita berdoa sesudah sholat yang 5. Apalagi ibu kan cita-citanya banyak. Salah satunya nih yang paling berat ini Pak Haji, memperjuangkan anak ini. Makanya saya bilang, ibu jangan pernah mimpi anaknya bakal sukses sementara ibu kerjanya bisa ngorok mulu. Bu, luangin waktu dalam 1 minggu 1 hari ibu irit. Baca sholawat nahliyah, baca Fatihah. Kalau nggak bisa gimana guru? Sambil nyambung tuh. Baca sallallahu alaihi Muhammad yang pendek. Sambil goreng tempe, biarin angus, insya Allah jadi pahit, ya nggak? Bu, baca salat. Ya Allah, nih saya punya jamaah, tinggalnya di sini nih di Gria Asri, kerjanya cuma kulit nyuci, bapaknya cuma mengutin akwat. Tapi dari sebuah niat, terus ibadahnya jalan walaupun hidup terbatas,
cuma nutur aqua itu Pak Haji. Tapi saya jalani anaknya S2 di Kuwait. Soalnya di Pulau Asem itu. Saya pernah mampir ke rumahnya, ngenes tuh kalau naik rumahnya ngenes. Ya Allah, ini anak kalau saya lihat kamar ibu tidurnya juga disarapin karung yang dijahit. Tapi gak ada yang pernah berpikir tetangganya kalau sekarang ada di Kuwait Bu. Masya Allah, kalau kita kan enak pakai AC, tempat tidurnya spring blanket, ya kan? Bener gak Bu? Wah, tapi dia mampu jawab. Ternyata Pak Haji, ini yang tidak dimiliki sama kita. Banyak berdoa, aksir doa, banyakin doa, terutama habis sholat. Ya, syukur-syukur. Ya, maghrib anaknya suruh pada ngaji. Saya melihat TV One, Masya Allah, sedih Pak. Indonesia lagi gawat darurat judi online ya Bu. Dengar nggak di Sukabumi ada istri dicerai sama suami karena bininya main judi online 1 miliar. Sampai rumahnya dijual Bu. Saya kalau laki-laki sih mungkin masuk akal main judi, emak. Saya bingung tuh kalau main judi. Saya mohon maaf Bu, aplikasinya kagak ngerti. Tapi ada perempuan begini luar biasa ngabisin duit 1 miliar. Kira-kira enaknya bininya diapain Bu? Diteriguin, ya nggak? Pakai cabai bawang tuh ya nggak? Sama daun tuh, ya nggak? Pepes sekalian, ya nggak? Kenapa Bu? Bisa jadi wajah Indonesia rusak, nah karena ibunya begini. Tapi alhamdulillah, saya tidak melihat itu di antara ibu-ibu ini, ibu-ibu insya Allah itu yang salehah. Senang tuh kalau pagi, saya lihatin pada ikhtiar, bantu suaminya pada dagang. Ada yang juga punya kewajiban dari nafkah. Wih, para laki, udah sayang nih sama bini. Pokoknya begini-begini, kalau udah mati jangan dikubur. Ya, biarin aja mati dewe, ya nggak? Bu, sehat ya? Sehat ya Bu? Hidup mah jangan mikirin orang. Dan ingat, la tufariqan ma'ala nafsi. Jangan pernah samain hidup ibu dengan orang lain. Benar? Ibu jangan nyamain hidup ibu sama anak orang, harta orang jangan. Ibu syukuri aja yang ada sama ibu. Insya Allah hati ibu jauh lebih bahagia. Benar gak? Mau mana? Gak punya duit tapi diem-diem, punya duit tapi di penjara. Enakan mana? Ayo. Yang enak tinggal di sini, hidup bahagia. Benar gak? Daripada punya duit miliaran. Masya Allah. Saya dengar itu Pak Haji, Ustaz. Bu, itu omsetnya sampai triliunan judi ya. Masya Allah. Itu kalau dikumpulin itu Bu, betapa makmurnya rumah-rumah tangga kita. Nah makanya ibu ini saya senang. Saya tadi nanya sama Mang Widi, bilang guru antusias. Hari ini warga kumpulin infaknya, sedekahnya. Bu, ibu, maaf, kelihatannya sepele ya. Tapi doain ini, doa anak yakin ini mustajab. Ibu ikhlas, ngasihnya ikhlas. Tahun depan siap 1 orang 20 juta. Siap. Coba angkat tangan, gelangnya masih ada nggak? Ada. HP ada HP. Ya. Bu, kalau bukan ibu yang menyayangi mereka siapa? Wah, saya kalau ngeliat anak yatim sebenarnya air mata pengen netes. Tapi saya pengen kuat. Kenapa? Kuatnya karena ini di belakang ini ada orang-orang yang hebat. Abul Yatama kata Ustaz tadi itu. Bahkan apa yang dibuatin Darul Aitam. Pokoknya yang nyantunin hari ini, bulan-bulan sebelumnya, hidupnya insya Allah berkah. Gak ada ceritanya Pak orang nyantunin hidupnya jadi nyungsep. Itu Pak Mulyadi dulu dia orang kaya, orang susah. Emang apa? Gara-gara nyantunin yatim. Ada nggak begini Bu? Nggak ada. Yang jelas tambah berkah Bu. Makanya anak yatim doain ya. Orang-orang tua kita yang ada di belakang, doanya 7 nih. Ada 7 doanya nih. Saya doain ibu-ibu nih, bapak-bapak. Yang pertama saya doain biar kuat iman Islamnya. Yang kedua Allah berikan ilmu yang manfaat. Yang ketiga Allah kasih anak yang salehah. Yang keempat yang Allah berikan rezeki yang berkah. Yang kelima Allah kasih umur yang berkah. Yang keenam Allah terima amal ibadahnya. Yang terakhir Allah matikan husnul khatimah.
besok pagi. Kagak amin ya. Hidup kalau tujuh-tujuhnya ada, nikmat kagak tuh? Iman mantap asal, Islam kuat, ilmu manfaat. Lagi mak majunya sampai 2 kali dalam seminggu. Udah lebih dari orang kuliah, udah SAG ya kalian. Ini udah SPD semua ini. Sarjana penuh pendidikan. Habis itu dikasih anak soleh, bangga. Dikasih apa? Rezeki yang berkah. Habis itu dikasih umur yang manfaat. Dikasih amalan-amalan yang diterima. Matinya husnul. Udah beres. Ini mohon maaf Pak Haji, udah di dunia belangsak, di akhirat nyungsep. Kira-kira mau nggak begitu? Nah makanya dah jalin silaturahmi, ngaji yang rajin, pokoknya motivasi terus suaminya, baik dalam urusan materi dunia juga untuk kepentingan ibadah. Insya Allah semuanya dikasih berkah. Yang terakhir, Ibu, dalam rangka jadi kita memperingati tahun baru Islam, yang kita minta cuma satu, mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Banyak hajat ibu yang belum dikabul di tahun sebelumnya. Mudah-mudahan 46 tahun terbaik. Mudah-mudahan hari-hari ibu dinaungi berkah. Hari-hari ibu dinaungi rahmatnya Allah. Dan insya Allah yang penting, Allah sehatkan pikiran, Allah sehatkan batin, Allah sehatkan jasad kita. Insya. Yuk kita angkat tangan ini, kita bermunajat. Pas ibu lagi madhab kiblat, ya, diiringi dengan aminnya anak-anak yatim. Mudah-mudahan tadi kata guru kita, Allah bawa doa ini ke arsy-Nya Allah. Jangan remehin doa-doa ini, akan berefleksi saat dimana kita tidak pernah sadar bahwa kehidupan kita bisa begini juga karena peran doanya anak-anak yatim. Insya yang sakit doain biar pada sehat. Ini di PGH banyak para asatidz, para guru pada lagi diuji. Pak Haji sakit, Pak Ustadz Billy Ismanto juga bersama tuh. Udah hampir mau 1 bulan dia juga diuji. Ya, kemudian kita baru kemarin ditinggal sama guru kita ya. Insyaallah Ustadz Tirmizi, tinggal saya doang dewek-dewek ini gak ada temennya. Doain saya biar sehat ya. Sampai kiamat kurang 2 hari ya. Orang kalau umurnya sampai kiamat kurang 2 hari sampai ngurusin ya. Udah kagak ada RT, RW kagak, Bupati kagak, saya ada montroknya. Kagak enak juga ya Bu. Ya, yang ketiga, Ibu, anak-anaknya udah pada masuk sekolah. Yang mondok udah pada mulai mondok. Yang kuliah udah pada mulai kuliah. Pak Adi, doain ibu-ibu, bapak-bapak biar ketemu aja rezekinya nyekolahin anak. Jangan takut miskin buat pendidikan, Allah yang jamin. Bu, hari ini imam ibu lagi menanam. Mohon maaf, yang punya duit buat biaya anak, boro-boro tuker motor, genteng dibocor, keramar-ramar. Mohon maaf bapak-bapak, sembahyang baju koko kagak ganti-ganti udah 3 tahun. Masih kuning, baik kuning. Itu bukan karena gak dibeliin, mikirin anak, bener gak lo? Insya Allah anak ibu semuanya Allah angkat derajatnya. Siapa tahu dari sini nanti ada yang ke Kairo, ada yang ke Maroko, ya kan? Apalagi ini doanya di masjid. Yang terakhir khusus buat yang hadir hari ini, mudah-mudahan Ustadz doain semuanya Allah beri keistiqomahan, terus berjuang di Abu Bakar sama-sama. Untuk apa? Untuk masa depan kita, agar kampung kita ini betul-betul menjadi baldah yang thayyibah wa rabbun ghafur, di bawah naungan ridha dan berkahnya Allah. Buat panitia yang udah berjuang, Pak Ipul juga panitia hari ini, insya Allah jangan takut kalau tidak dihargai perjuangan kita, biar Allah yang menghargai perjuangan kita. Jangan takut Pak Ipul, saya selalu bawa doa-doa saya buat Abu Bakar. Dimanapun saya, ya Allah, kadang lagi ziarah, kadang lagi taklim,
Yang saya punya cuma mengemis sama Allah. Mudah-mudahan warganya Bu RW semakin akur, damai. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam warzuqna al istiqamah fil ibadah wal ulum an nafi'ah wal aulad as salihah wal arzaq al mubarakah wal a'mar al tawilah fi ta'atika ya Allah wal a'mal al maqbulah wa husnal khatimah. Allahumma urzuqna al qanaa'ah wa habbibna bis salatil jamaah wa dzakkirna bil mauti kullas sa'ah wa hsyurna ma'an nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam sahibis safa'ah. Allahumma iftah alaina wa li auladina wa li talamidina ya Allah futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum fid din waj'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin wa la taj'alna wa iyyahum minal qanitin wa la minal mu'tadin wa la minal aisin wa la minal dhalin wa la minal mudillin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hadha du'a minkal ijabah. Allahumma inna nas'aluka hadha du'a minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil. Demikian itu saja Ibu, kurang lebih mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.